Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Insinyur Anton Pain Ratu SVD, pada tanggal 2 Januari tahun 2022 kemarin, Uskup Emeritus Atambua ini genap berusia 93 tahun. Namun, sebagai imam tak ada kata pensiun. Tiap minggu, ia memimpin misa bersama umat. Ia juga rajin menulis buku harian sejak tahun 1958. Usianya sudah amat usur. Pada tanggal 2 Januari kemarin, Uskup Emeritus Atambua ini berusia 93 tahun. Insinyur Pain Ratu, demikian panggilannya, sebagai uskup tertua di Indonesia. Meski raga telah renta, Insinyur Pain Ratu tetap menjalankan karyanya sebagai seorang imam. Hingga kini, Uskup Emeritus Atambua itu masih memimpin misa mingguan bersama umat. Baginya, tak ada kata pensiun untuk karya seorang imam. Lamawolo merupakan sebuah kampung kecil yang berada di kaki Gunung Boleng, Ile Boleng. Pada kampung Mungil yang terletak di sebelah selatan Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur itulah Insinyur Pain Ratu dilahirkan. Ia merupakan putra sulung dari 7 bersaudara. Sang ayah, Kosmas Kopong Liat adalah seorang petani dan tengkulak lewat perahu. Kosmas juga sebagai kepala suku Ratu Makin, kepala kampung, dan anggota Kerkbestur Majelis Gereja atau Dewan Paroki. Sementara ibunda, Maria Boliberaya, merupakan anak kepala suku Atakela. Ia juga berperan sebagai pemimpin kelompok kerja perempuan kampung, penjual tembakau dan dendeng ikan paus. Kesamaan suami istri tersebut adalah mendidik seluruh buah hati mereka hanya percaya kepada yang satu persaya Tuhena dengan memakai satu cara yakni Katolik. Pembinaan iman di dalam keluarga turut mempengaruhi Pain Ratu dalam menentukan jalan hidup. Ia ingin menjadi imam sekaligus misionaris. Karena itu, setelah lulus dari Seminari Menengah Santo Yohanes Berkman Sematoloko, Pain Ratu melanjutkan masa pembinaan calon imam di Seminari Agung Tinggi Santo Paulus Ledalero, Maumere, NTT. Pada tanggal 15 Januari tahun 1958, Frater Pain Ratu ditahbiskan oleh Uskup Pribumi pertama NTT atau kedua di Indonesia setelah Insinyur Albertus Sugijapranata SJ, yakni Insinyur Gabriel Wilhelmus Manek SVD. Selain Pater Pain Ratu, ada 3 imam lain yang ditahbiskan bersamanya, Pater Clemens Clitus Dakunya SVD, Pater Lambert Pariseran SVD, dan Romo Petrus CP. Pater Pain Ratu memilih moto tahbisan dalam bahasa Latin, Ecce Venio yang berarti, sungguh, aku datang, Ibrani bab 10 ayat 7. Moto tersebut terukir di atas patena, yang dihadiahkan oleh orang tua dan keluarganya. Sesanti itu senantiasa terlihat saban kali Pater Pain Ratu merayakan misa. Moto itu juga selalu mengingatkan Pater Pain Ratu bahwa orang tua dan keluarganya selalu menyertai, mendukung, dan mendoakan perjalanan dan karya imamatnya. Moto yang terpatri di atas patena miliknya pun kerap menyuntik semangat dan mendongkrak kesadaran Pater Pain Ratu. Ia dipanggil Allah untuk melayani umatnya. Tugas perdana sebagai imam muda di Paroki Santo Mikael Mita, Keuskupan Agung Ende yang kini menjadi Keuskupan Maumere. Setelah itu, tarekat mengutusnya ke Keuskupan Atambua. Setelah itu, ia diutus ke Keuskupan Atambua dan menangani beberapa paroki di sana. Tarekat lantas mengirimnya studi antropologi budaya serta katekese pastoral di Universitas Ateneo de Manila. Selang beberapa tahun kemudian, Pater Pain Ratu didapuk sebagai Provinsial SVD Timor. Pada tanggal 2 April tahun 1982, Tahta Suci menunjuk Pater Pain Ratu sebagai Uskup Auxilier Atambua. 2 tahun kemudian, Insinyur Pain Ratu menjadi gembala utama di keuskupan tersebut. Ia menggantikan Insinyur Theodorus van den Tilat SVD, yang menjabat Uskup Atambua dari tahun 1909 sampai tahun 1991.
Insinyur Pain Ratu amat giat mengembangkan kemandirian umat serta semakin mendekatkan pelayanan untuk mereka. Karena itu, dalam setiap kunjungan pastoral, Insinyur Pain Ratu selalu menggandeng katekis, pemandu, dan animator awam dalam tim pastoralnya. Selain itu, upayanya untuk selalu dekat, mendengarkan, dan membantu umat agar menyadari persoalan serta menemukan solusi yang mereka hadapi. Uskup Pain Ratu menginisiasi Khalwat 3 Ber bagi umat yang berpendidikan, berkedudukan, dan berpengaruh. Mereka yang termasuk dalam golongan 3 Ber, antara lain, guru, pegawai negeri dan swasta, pengusaha, pemimpin atau pejabat pemerintah, tua-tua adat atau ketua suku, kaum muda, dan kaum perempuan. Uskup Pain Ratu senantiasa mengumpulkan mereka secara berkala. Bersama tim pastoral, uskup yang gemar mengenakan peci berkelir merah marun serta bersandal jepit itu membimbing tokoh 3 Ber menjadi rasul awam yang tangguh, semakin sadar diri sebagai manusia beriman Kristiani dan manusia Indonesia sejati, dan pemuka umat serta masyarakat yang terampil berpastoral di tengah sesamanya. Gagasan 3 Ber diakui Uskup Pain Ratu lahir dari realita hidup masyarakat yang sedang dan terus terbelenggu oleh persoalan kemiskinan dan dualisme iman. Dalam refleksi pastoral, ia menyadari masalah kemiskinan timbul karena sistem feodal dalam masyarakat. Sementara dualisme iman masih kuat mencengkram karena iman Kristiani belum berakar kuat. Uskup Antonius Pain Ratu juga selalu menunjukkan keterlibatannya di tengah persoalan kemanusiaan. Hal ini amat terlihat ketika ia begitu lantang menyuarakan nasib pengungsi Timor Timur atau sekarang, Timor Leste, yang memasuki Timor Barat. Perjalanan sang uskup yang telah berusia 93 tahun ini memang tak selalu manis. Namun, saat kesulitan dan tantangan menghampirinya, Uskup Pain Ratu menyadari, semua itu tak sebanding dengan salib yang dipikul Yesus. Yesuslah pemanggul utama beban salib hidupku. Saya hanya turut menjinjingnya saja. Karena itu, dikala beban atau salib terlampau berat, maka saya berusaha meyakinkan diri dan berkata, tetapi salib yang dipikul Yesus yang tak berdosa itu jauh lebih berat dari salib saya orang berdosa ini, ujarnya.